jelaskan. Yang pertama itu ada latar belakang. Dalam latar belakang itu, dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, telah mengubah pola perilaku sosial dan budaya masyarakat secara drastis. Di dalam konteks ini, gereja harus menyadari bahwa untuk menjangkau umat secara efektif, ia harus menjadikan teknologi itu sebagai kawan, bukan lawan. Dan dalam dunia sekarang mengalami transformasi yang besar karena teknologi digital. Dan gereja tidak terlepas dari perubahan tersebut. Masyarakat digital menghadirkan peluang dan tantangan bagi kehidupan iman. Ya, jadi kita sebagai penerus atau sebagai generasi masyarakat yang kedepannya sebagai pelayan, maka dari situlah kita harus menggunakan teknologi digital sebagai komunikasi yang efektif untuk pelayanan maupun dalam berinteraksi sosial. Yang kedua itu ada definisi perkembangan teknologi. Dalam perubahan perangkat teknologi, ada perangkat platform dan sistem yang menghubungkan manusia secara online, yaitu menggunakan teknologi yang sekarang ini yang telah dipakai untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, dari perubahan tersebut ada beberapa contoh perubahan besar seperti internet, media sosial, komunikasi digital, dan AI, dan aplikasi ibadah lainnya. Untuk melakukan perubahan tersebut, maka kita sebagai generasi penerus, kita harus menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar untuk kemajuan bangsa. Contoh teknologi modern dalam gereja. Yang pertama itu ada live streaming ibadah, yang kedua itu ada aplikasi Alkitab digital, yang ketiga media sosial gereja yang biasa kita pakai yaitu ada 3. Yang pertama itu Instagram, YouTube, dan Facebook. Dan yang keempat yaitu sistem giving online dan AI untuk khotbah atau studi Alkitab. Dan yang keenam itu komunikasi online atau kelompok sel virtual. Dampak positif bagi gereja. Yang pertama, gereja harus menjangkau lebih banyak orang. Yang kedua, komunitas tetap terhubung tanpa batas waktu dan tempat. Yang ketiga, penginjilan lebih luas karena menggunakan media digital dan informasinya, kegiatan gereja pun lebih cepat. Dan ada dampak positif bagi iman Kristen. Yang pertama, belajar Alkitab lebih menarik dan lebih efektif karena kita menggunakan media sosial ini, kita bisa mencari berbagai sumber. Dan yang kedua, banyak sumber rohani yang dapat diakses melalui media digital yang berupa renungan ataupun video. Yang ketiga, pertumbuhan rohani bisa didukung melalui komunitas online atau media digital. Adapun dampak negatif bagi gereja. Yang pertama, jemaat bisa menjadi terlena karena terlalu nyaman akan memakai teknologi atau media digital melalui online. Yang kedua, arus informasi digital memicu perpecahan jika tidak disaring. Dan yang ketiga, komersialisasi pelayanan rohani atau konten jadi sekedar tontonan. Dan yang terakhir, relasi antar sesama berkurang karena kurangnya kebersamaan secara langsung. Dan adapun dampak negatif bagi iman Kristen. Yang pertama, karena terlalu tergantung pada teknologi. Dan yang kedua, konsentrasi mudah terpecah belah saat ibadah online. Karena ada banyak hal tantangan yang akan mengganggu berlangsungnya ibadah online. Dan berikutnya, informasi online tidak semuanya benar. Terkadang hoax karena terlalu memakai teknologi dan tidak menggunakan apa yang ada pada diri mereka. Tinjauan teologis yang pertama yaitu perspektif Alkitab. Dalam kitab Ibrani 10 ayat 25 mengajarkan bahwa pentingnya persekutuan nyata dan
tanpa melakukan secara online yang kita telah bahas tadi dalam dampak negatif itu. Kadang konsentrasi dalam ibadah online juga akan terpecah saat ibadah berlangsung. Yang kedua itu dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20, di mana amanat agung dapat memanfaatkan teknologi untuk menjangkau bangsa-bangsa. Dan yang ketiga itu Kolose 3 ayat 17, di mana kita menggunakan semua sarana termasuk teknologi untuk memuliakan Tuhan. Ya, pandangan tokoh yang pertama Hedy Campbell, yaitu gereja harus hadir di dunia digital sebagai saksi atau teologi misi digital. Yang kedua John Lear, gaya hidup Kristen tetap harus menampakkan kasih dan kebenaran meski di ruang digital. Yang ketiga yaitu refleksi teologis, teknologi adalah alat bukan tujuan. Dan kecerdasan digital harus dipakai bijak sesuai dengan nilai kerajaan Allah. Dan masyarakat digital perlu Kristus. Dan bisa kita baca dalam Matius 5 ayatnya yang ke-16. Akhir itu ada kesimpulan di mana teknologi digital telah mengubah hidup gereja berfungsi dan berinteraksi dengan jemaat. Berfungsi dan berinteraksi dengan jemaat yaitu pada hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi mereka. Dan bermanfaat, tetapi ada pun manfaat besar, tetapi ada tantangan yang perlu kita waspadai. Gereja harus memakai teknologi dengan bijaksana untuk dalam pelayanan, bukan menggantikan persekutuan, dan masyarakat digital menjadi kesempatan baru bagi gereja untuk memberitakan Injil melalui teknologi yang ada sekarang atau media digital. Demikian dari pemaparan materi mengenai gereja dan masyarakat digital. Terima kasih.